sekali lagi ya, memang berkuasa tuh jangan terlalu lama Pak Utut ya. Terlalu lama berkuasa itu mengakibatkan ya terjadinya satu sikap masyarakat yang tidak puas ya. Pelimpahan berkas kasus Hasto ke Pengadilan Jakarta Pusat oleh KPK dianggap kuasa hukum Hasto sebagai tindakan yang mempermainkan hukum. KPK dituduh menegakkan hukum dengan cara melanggar hak asasi manusia. Berhentilah membangun narasi bahwa penangkapan kader partai politik adalah sebuah politisasi atau kriminalisasi hukum. Karena koruptor memang harus ditindak tanpa pandang bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang partai terbesar di Indonesia yang sudah lama tidak kami up di channel ini ya. Kali ini ada kabar dari partai terbesar di Indonesia lagi, terutama setelah pra-peradilan sang sekjen ditolak untuk yang kedua kali. Aduh, kasihan kali aku, aduh. Banyak neti yang membandingkan dengan partai lain teman-teman ya, yang diam saja ketika kadernya digeledah KPK ya. Bahkan juga ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tetapi partainya tidak berkuar-kuar, ya, tidak melakukan pembelaan mati-matian seperti halnya partai terbesar di Indonesia. Beda dengan partai kebo ya, yang macak ya playing victim, macak menjadi korban seolah-olah dirinya teraniaya, dizolimi ya kan? Iya beda ya kan? Iya. Selain itu ada mantan jenderal ya teman-teman ya. Agung Gumelar, tentu teman-teman yang usianya sudah di atas 40 tahun ya 30 tahunan lah, itu sudah paham lah siapa Agung Gumelar ini ya, yang mengatakan agar jangan berkuasa terlalu lama karena nanti nasibnya bisa seperti Orde Baru digulingkan oleh rakyat ya, katanya netizen ya. Ini adalah sindiran kepada ibu ketum partai yang nggak mau ganti-ganti ya. Hahaha. Yang nggak mau diganti maksudnya. Aduh, beneran nggak sih Agung Gumelar ini sedang menyindir partai terbesar di Indonesia, wabil khusus ya Mama Ketum yang sudah ribuan tahun menjadi ketua umum partai. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebentar. Ini tentu teman-teman, saya paham teman-teman tidak bisa membaca tulisan yang begitu kecil di badan videonya ya. Coba saya bacakan ya. Cuma saya disclaimer dulu, ini kok ngeri kali ya kan? Nah, coba yang bagian atas dulu ya. Buatmu mafia, ingat negeri ini bukan milik bapakmu, Soekarno, melainkan negeri ini milik rakyat Indonesia dan para pahlawan kami sebelumnya. Jadi jangan ngomong semaumu karena kekuasaan tertinggi di negeri ini ada sama kami rakyat dan kami kapan saja bisa membubarkan partaimu, oke? Inilah wajah ketua mafia di negeri ini yang sebenarnya. Dia berlindung di balik kuatnya pengaruh nama baik bapaknya. Waduh, ini yang dimaksud siapa sih? Hah? Soalnya ini fotonya ya ada 4 orang, ada Pak Uban, kemudian ada Ketua Umum Partai PAN ya, kemudian ada Mbak Puan dan juga ada Mama Ketum. Ini yang dimaksud ketua mafia itu siapa? Saya benar-benar bertanya loh teman-teman ya. Saya sajikan bukan untuk menjustifikasi tetapi untuk bertanya, untuk kita diskusikan bareng-bareng. Waduh, ngeri. Lanjut. Orde Baru
Tetapi ya sekali lagi ya, memang berkuasa itu jangan terlalu lama Pak Utut. Ya, terlalu lama berkuasa itu mengakibatkan ya terjadinya satu sikap masyarakat yang tidak puas. Ya. Karena sudah semakin kelihatan warna KKN muncul, ya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan juga muncul, ya. Sehingga masyarakat semakin skeptis, semakin kebetulan terjadilah peristiwa goncangnya ekonomi kita, krisis moneter, krisis multidimensi. Inilah perasaan-perasaan yang tidak puas tadi, yang berupa bukan gelombang tuh apa sih? Ya, beneran nggak teman-teman ya? Karena tadi di bagian depan itu ini diupload oleh sebuah media online ya, yang cukup terkenal sih ya. Itu di bagian atas ada, pojok kanan atas ya, mudah-mudahan terbaca. Yang jelas tadi judulnya adalah Jenderal Kopassus sentil partai terbesar di Indonesia. Beneran nggak bahwa apa yang disampaikan oleh Jenderal Agung Gumelar ini ya itu memang menyindir Mamak Ketum ya. Coba teman-teman komentar gitu ya. Soalnya saya benar-benar nggak ngerti nih ya. Lanjut. Waduh, lagunya mantap kali. Mudah-mudahan tidak terkena copyright ya. Tim kuasa hukum, Sekjen Moncong Kura-Kura respons pra-peradilan gugur. Titik 2, ini berita buruk. Ya iyalah, berita buruk bagi kau, tapi berita baik bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini gelap bagi kau, tapi cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi janganlah kau membuat tagline Indonesia gelap macam kayak gitu ya kan. Karena yang gelap itu nasib kau, bukan nasib rakyat Indonesia. Berita baik ini justru ya kan, berita buruk bagimu, baik bagi rakyat Indonesia. Diikuti aja prosesnya. Kalau tidak terbukti nanti di pengadilan kan bebas. Sesimpel itu kan, nggak usah lah playing victim ya kan, macak begini, macak begitu. Pra-peradilan 2 kali, nanti mengajukan 3 kali lagi, sampai 1000 kali lagi. Menggerakkan mahasiswa untuk demo, udah nggak zaman. Presiden kita bukan Jokowi lagi. Presiden kita Prabowo. Lu jual gua borong katanya Prabowo. Kontan nggak pakai DP ya. Lanjut. Usaha Hasto Kristianto untuk melakukan pra-peradilan kedua berakhir gagal. Hal ini memberikan pesan yang sangat tegas bahwa apapun yang dibangun sebagai narasi untuk mencari pembuktian dan pembenaran diri oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto bahwa Hasto tidak bersalah dan KPK melakukan tindakan yang di luar kewenangannya, itu sama sekali tidak penting lagi. Karena yang terpenting saat ini adalah Hasto mengikuti saja prosesnya dan akhiri polemik yang tidak menguntungkan bagi Hasto dan tim kuasa hukumnya. Dan yang penting bahwa ke depan, kalau memang Hasto tidak bersalah, pasti hukum akan berpihak kepadanya. Karena itu, biarlah hukum menemukan fungsi sebenar-benarnya untuk menjadi alat memberikan penegasan bahwa seseorang itu bersalah atau seseorang itu tidak bersalah. Hukum yang akan menemukan jalannya sendiri. Iya, jadi saya bisa memahami bagaimana
serba salahnya sang sekjen Moncong Kura-Kura ya, tetapi ini kembali lagi pada kualitas yang bersangkutan, gitu kan. Tentu kalau orang dengan intelektual di atas rata-rata tidak akan melakukan penyelesaian dengan cara seperti itu ya. Tentu dengan cara penyelesaian yang dipertontonkan oleh sekjen Moncong Kura-Kura itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan memang secara kualitas intelektualnya di bawah rata-rata. Coba bayangkan ya kan. Mengajukan pra-peradilan, bukan membuktikan bahwa dirinya tidak terbukti, tetapi justru ya kan sibuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK, menetapkan dia sebagai tersangka itu cacat hukum dan lain sebagainya. Seharusnya dia fokus pada tuduhannya bahwa dia dituduh melakukan praktik suap dan lain sebagainya, terlibat dalam pelarian Harun Masiku. Seharusnya dia fokus pada pembelaan itu, bahwa dirinya tidak terbukti, tetapi dia lain-lain. Kedua, dia malah menyiapkan sebuah video yang katanya menggegerkan dunia, bahkan menggegerkan Lauhul Mahfud, bahkan menggegerkan Sidratul Muntaha ya kan. Dan video itu disimpan di Rusia. Begitu tayang bukannya bukti, bukannya itu menggebarkan dunia, justru menjadi lawak ya kan. Iyalah, karena bukan bukti, tetapi si Moncong Kura-Kura bikin konten macam YouTuber. Aduh. Kemudian cara ketiga ya kan, menggerakkan mahasiswa seolah-olah Indonesia gelap ya agar berdemo. Bukan gelap Indonesia, nasib lu yang demo, nasib lu yang gelap ya kan. Jadi menurut saya udahlah ya, jalani saja proses hukum. Kalau memang tidak terlibat, kau akan bebas ya. Iya, gitu aja ya. Lanjut. Berhentilah membangun narasi bahwa penangkapan kader partai politik adalah sebuah politisasi atau kriminalisasi hukum. Karena koruptor memang harus ditindak tanpa pandang bulu, siapapun dan dari latar belakang manapun. Harusnya partai politik turut andil dalam memberantas para pencuri dan pelanggar aturan negara, dan bukan malah melindungi mereka dengan dalih diserang atau dikorbankan. Belajarlah dari Nasdem. Meskipun kader partainya ditangkap karena korupsi, meski kecewa dan sakit hati, tapi tidak membangun drama dan sibuk mengarang narasi. Karena Indonesia tidak akan maju bila partai politiknya kebanyakan main drama dan tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Semoga bermanfaat. Rahayu. Klarum 1972. Ya, betul ya. Berhentilah membangun narasi bahwa penangkapan para kader partai politik ya terkait kasus korupsi, kasus suap, kasus ini, kasus itu adalah bagian dari penzaliman, bagian dari pembungkaman, bagian dari pemberangusan lawan-lawan politik atau oposisi. Tidak ya, karena banyak sekali juga kader-kader lain ya, kader-kader partai lain yang saat ini juga sedang menjalani proses hukum gitu ya. Sedang digeledah rumahnya ya, ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK, tetapi partainya anteng-anteng wae, tidak ada yang mengatakan bahwa itu bagian dari ya inilah, yang itulah ya, penggebukan lah, inilah, itulah, nggak ada seperti yang dipertontonkan oleh partai terbesar di Indonesia. Jadi menurut saya partai terbesar di Indonesia patut berkaca gitu ya dengan partai-partai lain yang silent ya, keep silent ya ketika para kadernya ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ya kalau sudah terbukti melakukan korupsi, melakukan suap, ya ngapain pakai dibela? Orang salah kok dibela. Aduh. Lanjut. Akhirnya pra-peradilan yang berjilid-jilid dan dramatis dari tersangka Hasto Kristianto di Pengadilan Jakarta Selatan gugur total. Pengadilan Jakarta Pusat sudah menerima berkas yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum KPK dan sudah pula menetapkan jadwal sidang perdana terdakwa Hasto Kristianto tanggal 14 Maret ini. Berubahnya status Hasto Kristianto dari tersangka menjadi terdakwa membuat pra-peradilan yang kedua kalinya diajukan Hasto otomatis gugur. Hasto tidak lagi di bawah kewenangan penyidik KPK, tapi sudah beralih menjadi kewenangan hakim atau pengadilan.
penyidik KPK memenuhi janjinya secepat mungkin melimpahkan berkas kasus Hasto ke pengadilan supaya tak ada lagi sakwa sangka yang liar dan bersiliweran. Semua diuji di pengadilan agar klaim kebenaran tidak lagi sepihak. Pelimpahan berkas kasus Hasto ke Pengadilan Jakarta Pusat oleh KPK dianggap kuasa hukum Hasto sebagai tindakan yang mempermainkan hukum. KPK dituduh menegakkan hukum dengan cara melanggar hak asasi manusia. Kasus Hasto benar-benar dipaksakan. Kalau Hasto saja, seorang sekjen PDIP yang merupakan partai besar, diperlakukan demikian oleh KPK, maka siap-siap saja kalian semua bisa diperlakukan demikian oleh KPK nantinya, teriak kuasa hukum Hasto di depan kamera wartawan. Tuduhan ini dilancarkan para kuasa hukum Hasto usai hakim pra-peradilan memutuskan gugurnya gugatan pra-peradilan Hasto. Sebab sebelumnya KPK tidak hadir sidang perdana dengan alasan belum siap. Ternyata bukannya tidak siap, KPK justru menyerahkan berkas ke pengadilan. KPK berstrategi menghindari pra-peradilan dan ingin masuk ke pokok perkara, dan itu sah. Dengan berubahnya status Hasto dari tersangka menjadi terdakwa, bisa dikatakan bahwa tuduhan kriminalisasi atau politisasi hukum terhadap KPK terbantahkan. Tapi sepertinya Hasto dan para kuasa hukumnya tetap tidak menerimanya. Bahkan kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, dengan lugas mengatakan bahwa KPK lah yang sudah melakukan obstruction of justice saat KPK tak hadir sidang perdana pra-peradilan yang kedua kemarin. Hasto tetap saja dianggap dikriminalisasi karena sikap kritis terhadap Jokowi, dianggap tak mau tunduk pada kesewenang-wenangan, pemberangusan demokrasi, sengaja dijadikan target pihak berkuasa, dan lain-lain. Padahal kasus Hasto ini kasus lama yang menurut mantan penyidik KPK Novel Baswedan termasuk yang sejak awal hendak ditangkap KPK. Tapi karena diduga ada obstruction of justice justru dari dalam KPK itu sendiri, Hasto bisa selamat dari jeratan KPK. Karena itu kasus Hasto ini dua sprindik sekaligus. Kali ini KPK terlihat tak sedang main-main. Kalau benar keterangan dari wartawan Tempo dalam podcast Bocor Alus bahwa Megawati dan Prabowo melakukan video call melalui handphone kedua orang dekat masing-masing, yang intinya Megawati meminta arahan kepada Prabowo soal pemanggilan Hasto oleh KPK dan Prabowo menyarankan untuk datang saja dengan harapan Prabowo sudah mengontak pimpinan KPK dan memastikan Hasto tidak ditahan. Ternyata Hasto malah ditahan, sehingga Megawati murka dan memboikot acara retret dengan memerintahkan semua kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk tidak hadir retret. Sekali lagi, kalau benar keterangan dari wartawan Tempo itu, maka itulah obstruction of justice atau politisasi hukum yang sebenarnya. Kira-kira begitulah yang dilakukan Hasto dulunya, yang sadar maupun tidak diulangi lagi saat ini. Untung saja Presiden Prabowo tak mau meladeninya, sebab itu secara langsung merusak citra dan merendahkan marwah Presiden Prabowo itu sendiri. Daya rusak kasus Hasto ini tak bisa dibilang kecil, sebab tidak saja bisa merusak penegak hukum seperti KPK, tapi juga bisa merusak seorang presiden. Kalau benar cerita dari wartawan Tempo di podcast Bocor Alus itu, penyidik KPK seperti Rosa Purbabekti yang mengusut kasus Hasto ini jelas-jelas diserang di depan publik dan kabarnya juga dilaporkan ke Dewas KPK. Publik pun sebetulnya dirugikan dengan narasi-narasi kepahlawanan yang heroik baik dari Hasto sendiri maupun kuasa hukumnya, tapi sesungguhnya tak lebih dari perang opini politik belaka. Seperti seruan kuasa hukum Hasto bahwa jika Hasto saja bisa diperlakukan begini, maka siap-siap saja kalian akan bisa lebih diperlakukan seperti Hasto nantinya. Padahal masyarakat mana pula yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Hasto itu. Seolah-olah perbuatan Hasto itu jamak dilakukan oleh masyarakat yang tak tahu apa-apa ini. Ini bentuk dari penindasan publik juga.
Ingat puisi lampu merah yang dibacakan Adian Napitupulu. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran. Seolah-olah nasib Hasto ini akan dialami oleh semua orang di Republik ini. Seharusnya kuasa hukum Hasto senang karena berkas sudah dilimpahkan KPK ke pengadilan, karena tempat yang paling pas menguji kebenaran dari kasus Hasto ini adalah di pengadilan, bukannya di media saat berdebat, podcast, atau konferensi pers. Aneh saja kuasa hukum Hasto malah marah-marah dan menuding KPK yang macam-macam. Kalau yakin menang di pra-peradilan, mestinya juga yakin menang di pengadilan pokok perkara. Kalau KPK terlalu buru-buru melimpahkan berkas ke pengadilan, KPK juga yang rugi. Hasto bisa bebas karena ulah KPK sendiri. Tapi memang drama dari kasus Hasto ini banyak yang tak diketahui publik ketimbang yang diketahui, termasuk usaha politisasi lewat deal politik langsung dengan Presiden Prabowo. Dan bisa jadi membebaskan Hasto lewat pra-peradilan lebih mudah ketimbang lewat di pengadilan pokok perkara. Dan di pengadilan pokok perkara bisa jadi akan lebih banyak yang terbuka ketimbang yang terbuka saat ini. Akankah kotak Pandora seperti yang diistilahkan mantan penyidik KPK Novel Baswedan benar-benar akan terbuka atau akan seperti apa? Kita lihat saja setelah tanggal 14 Maret ini. Ya, teman-temannya cukup panjang sekali komentar yang disampaikan oleh pengamat politik media sosial barusan ya. 7 menit lebih ya sampai terngantuk-ngantuk ya awak ya. Terngantuk-ngantuk aku, tapi nggak masalah lah karena apa yang disampaikan isinya daging semua ya, nggak ada sesuatu yang tidak bermanfaat yang disampaikan oleh netizen barusan ya, yang duduk di kursi direktur. Iyalah, intinya barusan yang bersangkutan mengomentari proses pra-peradilan yang 2 kali ditolak yang diajukan oleh sekjen partai terbesar di Indonesia, siapa lagi kalau bukan si Moncong Kura-Kura, ya kan? Tetapi menurut saya pasti nanti akan ada upaya hukum lain yang dilakukan, ya, karena gimana caranya yang bersangkutan ini bebas dari jerat hukum ya. Kalau memang diperbolehkan mengajukan pra-peradilan untuk yang ketiga kali, yang bersangkutan pasti akan mengajukan. Diperbolehkan 4 kali, pasti akan mengajukan. 1000 kali pasti akan mengajukan ya. Dengan harapan apa? Ya minimal dia proses hukumnya tidak berlanjut karena menunggu proses pra-peradilan selesai. Enak aja ya kan, macam kayak dulu kan ketika Prabowo Gibran sudah diputuskan oleh MK ya kan, menang secara sah dan meyakinkan ya kan, menolak gugatan yang dilayangkan oleh paslon 01 dan paslon 03. Si Kebo gimana saat itu? Meminta pelantikan ya, pengumuman pemenang ditunda menunggu hasil gugatan yang dilayangkan ke PT UN. Ini emang partai ini maunya sendiri menurut saya teman-teman ya. Perlu ditinjau apakah partai ini keberadaannya di Indonesia masih diperlukan ataukah tidak ya. Ini saran saya tidak menghakimi dan saya tidak menjustifikasi apalagi menuduh. Saya menyarankan gitu loh, perlu peninjauan kembali, judicial review terkait keberadaan partai terbesar di Indonesia ini. Kalau memang cuma bisa bikin gaduh aja ya kan, kerjaannya bikin gaduh, ya udahlah mungkin perlu kayak gitu kan. Iyalah, nah itulah pokoknya ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar neti yang ditulis di badan videonya, yaitu inilah ketua mafia yang sesungguhnya di Indonesia. Cuma saya tidak paham siapa yang dimaksud teman-teman ya, karena pada slide tersebut terdapat banyak foto orang ya. Ada 4 orang, pertama adalah Pak Uban, Ibu Ketum, Mbak Puan, dan juga Ketua Umum Partai PAN. Kira-kira yang dimaksud sebagai ketua mafia itu siapa ya? Coba teman-teman yang paham silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang partai terbesar di Indonesia yang sudah lama tidak kami up di channel ini. Kali ini ada kabar dari partai terbesar di Indonesia, terutama setelah pra-peradilan sang sekjen Moncong Kura-Kura ditolak untuk yang kedua kalinya.
Nah, ya banyak netizen yang membandingkan dengan partai lain yang diam saja ketika kadernya digeledah KPK bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Beda dengan Kebo yang macak playing victim ya, macak teraniaya, macak didolimi dan lain sebagainya. Selain itu tadi juga ada mantan Jenderal Agung Gumelar yang mengatakan agar jangan berkuasa terlalu lama karena nanti nasibnya bisa seperti Orde Baru ya. Katanya ini adalah sindiran kepada ibu ketum partai yang nggak mau diganti ya, 1000 tahun, udah ribuan tahun jadi ketua umum partai. Beneran nggak sih? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.